Aduh pemirsa, ini kayak saya siarannya udah agak males-malesan ya, apalagi bacain berita yang berikut ini kayak bikin kita semua kayak THR masih ada kan, Jason? masih ada sih, cuman kalau ngelihat ke berita gitu ya, waduh nilai tukar rupiah kita jadi 16.200. Itu kan ngingetin kayak peristiwa tahun 98 gak sih, yang waktu itu tembusnya sekitar 16 ribuan juga ya kemarin? 16.650, kurang 400 perak lagi lah Jason. Tapi ini juga meningkatnya dari tadi malam loh. Dari tadi malam, tadi malam tuh ya? masih 16.200 ya. Terus naik jadi 50 rupiah di pagi ini. Jadi kita masih agak-agak khawatir bisa naik lagi besok nih. Waduh, ini memang kondisi global juga turut mempengaruhi, apalagi usai libur lebaran nilai tukar rupiah ini sekali lagi yang baru bergabung nih bersama kita di Newsline terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi masih cenderung tertekan, berarti masih ada potensi. Nah, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswabi ini memperkirakan mata uang rupiah masih akan ditutup melemah pada rentang 16.160 sampai 16.250 rupiah per dolar Amerika Serikat per Rabu 17 April. Masih per Rabu 17 April lah, kita masih akan bisa melihat besok kira-kira gimana ya. Nah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini juga menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah konflik Iran dan Israel relatif lebih baik katanya dibandingkan beberapa negara Asia lainnya seperti Malaysia, kemudian Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Thailand. Betul, tapi memang ya, kan orang tuh mungkin orang awam pada mungkin bertanya-tanya ini kenapa sih sebenarnya kok tiba-tiba bisa naik lagi. Mungkin ada juga ketakutan peristiwa 98 krisis moneter yang terjadi beberapa tahun silam itu bisa terjadi lagi. Jangan sampai ya, kita harapkan sih tidak. Tapi memang kalau saya mengutip nih ekonom senior yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari LK Pangestu itu mengatakan penguatan dolar di beberapa hari terakhir ini memang dipicu oleh sentimen negatif pelaku pasar keuangan. Pastinya terhadap panasnya tensi di Timur Tengah. Apalagi setelah Iran ini meluncurkan rudal ke Israel pada hari Sabtu. Jadi memang setelah ada tensi panas di Timur Tengah, langsung itu mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Iya, tapi kayaknya agak lebih ke Asia yang terdampak ya Jason, yang pelemahan nilai uangnya. Karena kalau di daerah barat, nih negara barat malah ada yang hijau loh, kompak di zona hijau. Kayak di Australia ini 0,25% naik, kemudian di Swiss, Inggris, kemudian juga Euro untuk Eropa dan juga dolar Kanada ini mengalami kenaikan malah. Oke, gitu ya. Jadi memang ada perbedaan fenomena begitu ya. Tapi kalau di Indonesia khususnya justru kita melihat ada pelemahan begitu terhadap nilai dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dampaknya gitu kalau misalnya rupiah kita tuh sampai lemah begitu sampai dengan 16.200 dan masih ada potensi bisa ini lagi ya, bisa lemah lagi gitu ya. Nah, ini kalau menurut ekonom, saya kembali mengutip lagi pernyataan dari Mari LK Pangestu, itu nanti bisa menyebabkan inflasinya naik. Terutama ini untuk barang-barang bahan baku yang produksinya itu dari impor, itu nanti akan bisa naik, diperburuk dengan harga minyak mentah dan juga biaya logistik tentunya juga ikut naik akibat jalur perdagangan di kawasan Timur Tengah ini kan terganggu akibat tensi panas tadi akibat perang tadi. Iya, nah berarti teman-teman yang berkendara kendaraan bermotor nih mungkin juga masih ada potensi yang mengisi bahan bakar yang non subsidi, bisa ada potensi kenaikan nih untuk bahan bakarnya. Betul juga, makanya banyak orang ketika tahu ini naik langsung pada ini pom bensin rame loh, antri langsung. Gitu ya, karena memang pada khawatir juga tiba-tiba nanti harga BBM-nya itu langsung pada naik karena biasanya kayak waktu itu juga ada perang Rusia Ukraina kan waktu itu nggak lama diikuti juga harga BBM kita yang melakukan penyesuaian juga akhirnya kan. Bahkan sempat ada isunya kan waktu itu gandum juga akan sulit untuk diekspor ya. Agak-agak berpengaruh terhadap mungkin yang suka makan mie instan waktu itu kan juga sempat ada keraguan nih apakah akan naik harga-harga bahan itu. Betul, jadi kita bisa bayangkan efek dari perang Timur Tengah antara Israel Iran ini berdampak sekali kepada banyak hal, terutama dari sektor ekonomi, nilai rupiah kita yang melemah, kemudian logistik kita, sampai dengan harga minyak yang berpengaruh terhadap BBM. Jadi memang ini sangat menyentuh ke kehidupan keseharian kita sebagai masyarakat. Tapi meski rupiah kita ini melemah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini optimistis bahwa perekonomian Indonesia masih kuat dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% katanya. Oh, dan ini katanya neraca perdagangan surplus dan cadangan devisa juga masih besar ya, sekitar 136 miliar US dollar. Nah, Erlangga Hartarto juga menyebutkan pelemahan nilai tukar rupiah ini berpengaruh terhadap sektor real, utamanya terhadap ekspor dan juga impor. Betul, dan Menko Perekonomian ini juga menyatakan pemerintah terus
apa ya, bisa dikatakan melihat reformasi struktural, kemudian menjaga ekspektasi investor dan juga memperkuat daya saing di Indonesia. Nah, sebenarnya seperti apa tanggapan dari pemerintah, langkah-langkah apa saja yang bisa diambil dan bagaimana bentuk optimistis pemerintah di tengah situasi ini, kita akan sama-sama saksikan pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berikut ini. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian. Dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global. Namun Nah, Jason, ini pelemahan rupiah juga katanya terjadi di tengah penguatan indeks dolar yang mencapai level tertinggi sejak November 2023. Dan penguatan indeks dolar ini juga dipicu tingginya suku bunga acuan The Fed yang disebabkan tingginya tingkat inflasi di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya di Amerika tuh inflasi ya. Jadi sebenarnya ya memang kondisi ini berpengaruh ya terhadap banyak negara, hampir di seluruh negara di seluruh dunia ini juga terdampak, termasuk kita Indonesia. Nah, dampak-dampak lainnya nih kalau kita bisa jabarkan lagi, saya ambil lagi ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan misalnya Bambang Brojonegoro ini, pandangannya hampir-hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi saya katakan. Dia mengatakan bahwa harga minyak mentah dunia ini kan berkorelasi langsung dengan kenaikan inflasi. Nah, nantinya ini di berbagai negara termasuk Indonesia ini juga bisa terpengaruh karena Indonesia itu negara net importir minyak. Selain itu, inflasi juga kenaikan harga minyak mentah dunia juga akan terus mengikis anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN pemerintah, karena beban subsidi energi nantinya bisa jadi bertambah, menyebabkan ruang fiskal pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli dari masyarakat sedikit banyak juga pasti terganggu. Bayangin ya, jadi benar-benar ini mempengaruhi APBN, logistik, harga barang, ekspor impor, itu semuanya terpengaruh akibat pelemahan rupiah itu hanya satu dari sekian dampak aja sebenarnya. Iya, dan ngomong-ngomong soal daya beli, Jason, ya mungkin ketika kemarin menjelang Lebaran kan daya beli sebenarnya sempat meningkat di Indonesia ya. Tapi dengan adanya isu seperti ini, mungkin orang-orang malah lebih memilih untuk menyimpan uangnya di tabungan ya, nggak berani spend lebih banyak karena takutnya ada kemungkinan mungkin melemah lagi rupiahnya gitu ya. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong soal Amerika tadi ya, di periode Maret 2024, tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat ini mencapai 3,5% dan masih di atas proyeksi pasar yang berharap inflasi bisa melandai ke 3,4%. Namun tetap masih jauh dari target The Fed yang cuman sekitar di bawah 2%. Oh, jadi kondisi yang bisa dikatakan bikin kita deg-degan sebenarnya. Tapi kan kalau kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tadi, kita masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi masih kita akan naik ya. Masih akan naik di atas dengan 5% begitu. Tapi kalau kita ngomongin lagi yang berdekatan dengan masyarakat awam, apalagi sih dampak-dampaknya misalnya untuk yang sehari-hari deh, yang sehari-hari kita lakukan. Tadi udah bahas ini ya, BBM gitu misalnya, udah bahas APBN. Sekarang tuh masalah makanan dan minuman. Ini tuh juga harga-harga produk di dalam negeri, nantinya kalau kondisi ini terus terjadi ya, itu juga bisa terpengaruh loh. Ini saya ambil lagi nih, misalnya komentar dari
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman, yang mengatakan bahwa industri makanan dan minuman di Indonesia masih banyak membutuhkan bahan baku impor untuk produksi. Tadi kan di awal kita bilang, impornya ini kan juga jadinya terpengaruh, harga-harganya jadi naik, logistiknya juga jadi naik. Efeknya apa pemirsa? Makanan-makanan yang kita beli di luaran, itu tuh juga dampaknya bisa aja jadi naik juga. Ini nih mungkin bisa bikin ibu-ibu di rumah sana banyak jadi pusing karena harus mengatur lagi rincian anggaran rumah tangganya. Iya, dan selain harga makanan juga katanya emas juga bisa berpengaruh ya, mengalami kenaikan. Jadi takutnya nih orang-orang mungkin yang sudah menyimpan tabungan emas, kalau misalnya butuh untuk uang bergerak begitu ya, terpaksa dijual nantinya. Betul, dan memang kalau di situasi seperti ini tuh sebenarnya banyak yang mempertanyakan juga, lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah kita harus saving begitu? Atau misalnya hal yang paling banyak dilakukan, apakah kita harus yang punya dolar itu nukerin dolarnya di situasi kayak gini? Sebenarnya memang kalau pendapat dari beberapa pakar ekonomi menyatakan di tengah situasi ini ya memang harus saving tuh, dan juga bisa diminimalisir spendingnya. Jadi spendingnya dikurangi, less spending dan juga more saving. Itu tuh salah satu bisa jadi cara untuk mengantisipasi menentuan kondisi yang kita nggak tahu nih akan sampai kapan ke depannya kondisi ini akan kita alami. Nah, kalau Jason sendiri nabungnya apa nih? US dollar atau emas nih? Aduh, amin kalau ada US dollar ya pasti ada rupiah, tapi juga investasinya sebenarnya bukan investasi yang gimana-gimana banget. Mungkin masih termasuk yang konvensional nih, masih nyimpennya ini emas. Ya kan, yang kalau misalnya emas batangan atau emas perhiasan sebenarnya itu disimpan, sewaktu-waktu dibutuhkan itu kan bisa dijual lagi. Nah, kalau Gemma sendiri apa nih pilihan saving atau mungkin investasinya tuh apa kira-kira? Kalau aku sih masih memilih untuk deposito kali ya. Mungkin kalau aku masih lebih yang ada jumlahnya gitu kan. Kalau emas kan cuman kelihatannya barang, kita nggak bisa ngitung gitu ya. Tapi ya kalau pemirsa sendiri kira-kira nih di TikTok dan juga di Instagram kira-kira apa nih jenis untuk nabungnya di situasi seperti ini? Betul, bisa dikatakan ininya ya, strategi untuk pengamanannya, pengamanan secara finansial, keuangannya seperti apa, boleh komen-komen. Tapi kita juga akan lihat nih komentar dari warga net ya di X, misalnya dari @laurentiusx. Nilai tukar rupiah itu tergantung dengan ekonomi dunia. Santai aja bro. Santai aja bro. Ya. Oke, kemudian dari @kartwi yang mengatakan, iya sama aja itu, emas itu nilai lindung rupiah aja. Dulu 500.000 dapat apa? Ya sama kayak 1,2 juta sekarang, nggak ada magic-magicnya. Jadi menganggap ini ya udahlah, ini biasa saja. Kemudian ada @zakzulskian. Entah karena menyesuaikan di Indo gajinya atau emang nilai tukar rupiah kecil dibanding dolar, tapi kerja remote di US atau Amerika sebagai developer dan tinggal di Indo, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan katanya. Berarti kenaikan gaji juga mempengaruh ya Jason ya untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Untuk kesejahteraan ya. Kemudian dari @eb_ga yang mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar USA tembus 16.000. Bertanda buruk untuk Indonesia jika sampai para investor di pasar saham rame-rame menarik diri dari fondasi ekonomi Indonesia. Bisa tumbang di sisi lain, utang sudah mencapai 8.000 triliun lebih. Waduh, ini mengamati sekali ya perekonomian negara sampai utang ya, utang negara juga dihitung. Betul, @karim sekian nilai tukar rupiah sudah mencapai tara melebihi nilai tukarnya di era Krismon 9798. Kenapa efeknya saat ini tidak terlalu terasa? Bisa jadi karena pendapatan rata-rata orang Indonesia saat ini nyaris 5 kali lipat pendapatan rata-rata di era Krismon atau median kurang lebih 10,5 jutaan lah per bulan katanya segitu ya. Bener nggak itu Jason kira-kira 10,5? Soalnya kan UMR aja tertinggi kayaknya nggak nyampe segitu ya. Nggak segitu ya, mungkin masih banyak juga sih kayaknya yang di bawah 10-an tuh juga masih banyak karyawan-karyawan yang punya gaji di bawah segitu. Nah, kita mungkin berarti idealnya segitu ya Jason ya. Itu kalau kata warganet begitu ya, karena rata-rata katanya dia menilai 10 jutaan. Tapi kita juga akan melihat nih komentar warganet terkait dengan fenomena ini apa. Nah, ini ada yang komentar lucu banget. Abdrakib Faizal, rupiah anjlok seperti kisah cintaku kan. Aduh, jadi ini masih ada inilah ya, bercanda-bercanda sedikit untuk melemaskan suasana di balik situasi yang mungkin saat ini di Timur Tengah tegang dan membuat kondisi rupiah kita jadi ini juga ada yang komen nih, Mbak Rahel Marimbuna yang mengatakan yang gaji dolar seneng nih, dolar melambung tinggi.
Oh gitu ya. Jadi coba nih. Justru yang gajinya dolar malah happy ya sekarang ya. Nah makanya apakah mungkin teman-teman boleh komen nih di situasi kayak gini yang punya dolar jadinya gimana? Boleh nggak sih nuker apa enggak? Kalau teman-teman yang punya dolar kira-kira akan nuker apa enggak kalau di situasi kayak gini? Coba deh. Iya, ini ada nanya juga dampaknya apa kalau dolar melambung, Kak? Oh banyak tadi ya sudah disebutkan semua sama Jason ya. Ada bahan pangan, ada bahan bakar, ada emas juga. Hampir banyak APBN itu juga sampai masuk gitu ya. Oke, inilah tadi ada beberapa yang sudah komentar. Intinya ada yang menanggapi santai, rupiah sampai 16.000. Ada juga yang cukup deg-degan dan khawatir karena nantinya akan berimbas kepada kenaikan sejumlah harga dan juga yang menyenggol artinya atau berkenaan dengan kehidupan kita sebagai keseharian di masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.